Oke, bentar ya kak. Ini Justin udah bisa? Oke. Halo teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang udah hadir, selamat siang. Selamat datang di webinar kita hari ini, yaitu webinar Book Talk and Mini Chit Chat dengan tema yang sangat menarik, yaitu ada How to Think Like an Entrepreneur and Act Like a CEO. Nah, hari ini aku, Naswa Aulia, dan rekan aku, Aska, senang banget bisa nemenin kalian di acara hari ini. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai tapi penuh inspirasi dengan narasumber yang udah nggak asing lagi nih sama bisnis dan juga kepemimpinan. betul banget nih Kak Naswa, dan terima kasih buat teman-teman yang udah join di live kali ini. Dan tema kita kali ini tuh kan pas banget ya, apalagi di era sekarang dimana kemampuan berpikir kayak entrepreneur dan bertindak strategis kayak CEO itu kan penting banget. Jadi nggak cuma di karir tapi juga di kehidupan sehari-hari. Bener banget Kak Aska. Nah sebelum diskusinya kita mulai, gimana kalau kita seru-seruan bareng? Aku mau ajak kalian buat komentar nih, gimana menurut kalian apa sih kualitas utama dari seorang entrepreneur ataupun CEO? Boleh langsung tulis di chat box ya, atau di kolom chat. Nanti kita bakalan bacain beberapa komentar kalian. Lagi nanya-nanya. Kualitas utama seorang CEO menurutku sih harus bisa berpikir strategis buat bisnisnya Kak Aska. Oh, jadi ada banyak banget jawaban yang menarik ya. Dan nah sebelum kita mulai, kita kenalan dulu kali ya sama dua pembicara kita. Oke, mungkin yang pertama kita bakalan kenalan dulu sama salah satu pembicara kita yang pertama, yaitu Anissa Siti Fatima Azahra Putri Mulia, SPC. Jadi beliau ini adalah seorang entrepreneur yang bekerja di bidang bisnis juga. Bisnisnya itu ada di bidang seni ya, sanggar tari gitu. Nah, dengan pengalaman di bidang sanggar ini dan latar pendidikan ini, beliau ini bakalan sharing banyak insight keren nih Kak ke kita. Dan ada juga pembicara kedua yang gak kalah keren. Pembicara kedua kita adalah Kak Jesslyn. Beliau juga punya pengalaman yang luar biasa banget di bidang retail. Dan ditambah lagi beliau ini juga saat ini sedang menempuh pendidikan S1 ya, hukum di UI. Jadi pasti banyak banget ilmu dan juga insight yang bakal kita dapat dari kedua pembicara hari ini. Oke, berarti langsung aja kita sambut pembicara pertama kita kepada Kak Ara. Halo Kak Ara. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar Kak? Baik, selamat siang, Kak Jasmine. Dan Suaranya nggak kedengeran Kak. suaranya terdengar atau tidak? Sekarang udah. Oh. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sebelumnya udah mau ngundang saya ke acara webinar kalian ya. Sama-sama Kak, makasih juga udah mau hadir di acara kita hari ini. Kak Ara gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa baik ya, cuman cuaca Bogor hari ini agak kurang menentu. Tadi pagi hujan, tiba-tiba sekarang udah panas lagi dan hujan lagi. Jadi luar biasa sekali. Senang banget dengar kabar baik dari kakaknya. Sebelumnya kita pengen tanya dulu apa sih kesibukan kakak
akhir-akhir ini, terus juga gimana latar belakang kakak di pendidikan, boleh cerita sedikit gak juga, terus sama apa namanya pengalaman kakak di dunia bisnis itu awalnya tuh kayak gimana sih kira-kira? Oke, teman-teman sebelumnya yang tadi sudah diperkenalkan oleh host, nama saya Anissa Azahra biasanya ya, dipanggilnya Kak Ara, biasanya dipanggil Ara gitu. Alhamdulillah saat ini saya sedang menekuni bisnis berupa bisnis sanggar tari dan juga penyewaan baju kostum. Sebenarnya bisnis ini sudah masuknya ke yayasan karena kita tahun 2014 itu 2013-2014 itu sudah 2011 sudah menjadi yayasan. Terus tahun 2013 itu kita bikin pendidikan baru gitu. Jadi di dalamnya itu di yayasan kita ada sanggar tari, terus ada juga penyewaan galeri kostum dan juga ada PAUD-nya, ada PAUD namanya juga Anissa Rupaka gitu sama. Nah, saat ini saya bersama tim sedang mengelola yayasan ini gitu, teman-teman. Nah, kebetulan juga yayasan ini itu memang tadinya milik keluarga ya, tapi saya tuh berperan sebagai pelakunya tadinya. Jadi kebetulan saya memang dari kecil ini senangnya nari gitu, jadi dan orang tua juga hobi dengan seni, jadi ada momen yang bisa bikin ya udah kita bikin kita bikin sanggar saja karena tahun 2007 itu belum ada sanggar di Bogor Barat dan saat itu sanggar kami menjadi sanggar pertama yang berdiri di daerah Bogor Barat itu. Dan dulu saya masih menjadi penarinya gitu. Awal mula hanya sebagai hobi, terus menjadi pelaku, kemudian saya lanjut pendidikan SMK-nya di jurusan seni tari juga, SMK Seni Tari di Bandung, begitu juga dengan Adis, dan dari situ memang sudah menekuni bidang seni ini. Dan kalau untuk dari bisnisnya itu adalah ketika saya melihat orang tua yang membangun ini dari nol gitu kan awalnya. Tapi qadarullah tahun 2020 kemarin pas COVID-19 itu almarhum adik saya atau bapak yang selaku pimpinan yayasan meninggal dan akhirnya yayasan ini dikelola oleh saya gitu. Jadi untuk memegang yayasan ini sebenarnya saya baru dari tahun 2020. Sebelumnya dari tahun 2007 sampai dengan 2019 itu saya masih menjadi pelakunya gitu, pelaku seninya. Tapi setelah 2018 sampai 2020 tuh memang sudah mulai terjun nih ke bagian manajemen. Jadi saat lulus SMK sambil juga kuliah di psikologi UP gitu saat itu saya juga sambil memegang peran di bagian human resource di Yayasan Anissa Rupaka ini gitu. Mulai ya, kita berkenalan dengan orang-orang dinas dan beberapa rekan-rekan di di bidang ini gitu. Gitu teman-teman, dan alhamdulillah saat ini kita masih menjalani bisnis tersebut bersama beberapa tim juga gitu kan, karena ada beberapa divisi, ada beberapa tim yang kita kelola. Alhamdulillah dari profit itu udah mulai ada nih sedikit-sedikit pembelajaran lah ya kalau saya bilangnya gitu, karena kan saya juga masih baru di untuk memegang yayasan gitu. Oke, Kak, berarti emang awalnya tuh dari keluarga sendiri yang udah mulai bisnis, terus kakaknya jadi pelakunya, maksudnya pelaku di sini tuh jadi yang narinya gitu kan. Terus sejak 2020 akhirnya kakak mengambil alih yayasan ini dan yang ngelola semuanya gitu ya kan, Kak. Nah, selama 4 tahun sejak 2020 ini, aku mau tanya deh, Kak, ada nggak sih tantangan terbesar yang kakak hadapi selama memegang yayasan ini gitu, Kak?
Oke. Kalau ditanya tantangan tentunya ada ya. Apalagi ketika COVID itu benar-benar apa ya, kita tuh bisa dibilang jadi balik lagi ke nol. Nah, di sini juga sih mungkin jadi ada pembelajarannya. Memang bahwa ada istilah kayak apa sih, pewaris atau misalkan kayak yang ngelanjutin tuh bakal lebih gampang daripada yang menciptakan itu, no, tidak banget gitu ya. Eh, Pertama karena kita harus mempertahankan apa yang sudah ada sebelumnya gitu, dan itu juga mungkin akan menjadi pembanding bagi orang-orang gitu kan. Sehingga di situ satu tantangan besar, bisa nggak kita orang baru mengelola apa yang sudah ada dan bisa dipercaya lagi oleh klien-klien atau mitra-mitra kita yang sudah bekerja sama sebelumnya gitu. Apakah dengan adanya orang baru ini bikin mereka nyaman atau enggak, itu tantangan yang luar biasa. Dan kedua, pasca COVID pandemi itu, karena kebetulan bidang yang saat ini dijalankan itu adalah bidang jasa. Dan namanya kayak seni pertunjukan gitu kan, kita butuh masa yang banyak, kita butuh ruang untuk perform. Saat itu keadaan tidak memungkinkan untuk kita melakukan hal seperti itu gitu. Sehingga kita harus mencari cara lagi. Gimana nih? Udah pertama saya orang baru gitu, harus memperkenalkan juga kepada orang-orang lama. Tetapi ketika kita ingin memperkenalkan, medianya nggak ada. Terus apa namanya, nggak ada lahannya lah ibaratnya. Karena saat itu nggak bisa kita bikin karya, perform apa. Karena COVID itu semua nggak boleh ada event ya kan. Dan akhirnya itu tantangan lagi, gimana akhirnya kita bawa si tangga ini gitu, untuk tetap berjalan, untuk tetap sustain di dalam kondisi seperti ini gitu kan. Itu tantangan yang kedua. Sehingga akhirnya saat itu ada solusi, yaitu kita memindahkan pertunjukan-pertunjukan atau pembuatan karya yang tadinya kita lakukan secara offline sekarang menjadi online gitu. Jadi kita ajak orang-orang buat nonton apa karya yang kita buat secara online, yang kita share di YouTube, di sosial media gitu. Dan dari situ juga apa ya, kayak adalah tantangannya gitu, karena bisa nggak nih orang-orang mau nggak bertahan lama untuk nonton pertunjukan gitu. Karena kalau sosial media kan lingkungnya lebih luas gitu. Yang nonton, yang hadir itu nggak hanya penikmat seni, tapi mungkin juga lagi orang iseng gitu. Tapi gimana caranya orang iseng pun dia bisa bertahan untuk stay nonton kita kayak gitu. Sehingga balik lagi berarti kita pun mengerjakan karya ini meski dalam kondisi pandemi dan lain-lain, itu harus yang maksimal, harus yang bisa membuat mereka tertarik, atau kita masukkan 1-2 hal yang ada menyangkut pautkan ke mereka sehingga mereka mau minimal untuk diem untuk beberapa menit, 3-5 menit menonton sampai setengah saja gitu, setengah saja. Kalau syukur-syukur bisa sampainya terakhir gitu. Tantangan kedua tadi itu. Selanjutnya tantangan ketiga itu adalah bagaimana orang baru bisa diterima di lingkungan lama. Nah itu. Dan kebetulan juga ketika COVID itu 2020 itu banyak sekali perubahan yang terjadi di bagian yang sudah kita kenal gitu, seperti misalkan orang-orang di sekitar atau rekan-rekan kita yang tadinya satu mitra nih sama kita, terus tadinya dia satu link, tapi saat COVID itu banyak sekali teman-teman kita juga yang telah berpulang, sehingga kita pun kehilangan beberapa link kita gitu. Nah di situ jadi tantangan baru, bisa nggak kita mencari link-link lagi gitu, bisa kan kita mencari mitra lagi, dan bisa nggak kita memperkenalkan lagi gitu, terutama untuk saya pribadi gitu, bagaimana saya mempromosikan diri saya
sebagai pimpinan yang baru dan juga yayasan yang saya bawa ini apa kebaharuannya gitu, apa kebaharuannya kayak gitu sih, tantangannya yang lumayan menguras waktu dan tenaga gitu kan di saat itu, yang lebih ini kayak gitu. Oh, oke. Berarti menurut Kara tadi tantangan di bisnis kakak itu terutama pada tahun 2020 ya, pas lagi COVID, gimana caranya dapat trust dari audiens gitu. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi sama Kara. Nah, sekarang kita mau sambut atau sapa ke pembicara kedua. Halo Kak Justin, apa kabar sekarang? Lagi sibuk apa? Halo, terima kasih Tama udah ngundang saya ke acara webinar ini. Ya, kabar saya alhamdulillah baik. Kalau sekarang saya sibuk, jadi saya part-timer juga. Saya sekarang menjalani bisnis sebagai direksi di PT Naisho, dan sekarang saya sambil kuliah di Universitas Indonesia sebagai jurusan mahasiswa hukum. Oke, seneng banget bisa ngobrol sama Kak Justin. Tadi kan kita udah denger nih cerita inspiratif dari Kak Ara ya. Nah, aku sekarang penasaran banget nih Kak, kalau dari Kak Justin sendiri, ada nggak sih tantangan di awal bisnisnya? Apakah mengalami hal yang sama juga seperti Kak Ara, atau ada mungkin pengalaman unik lainnya yang Kak Justin alami? Kalau tantangan bisnis ya, tantangan bisnis itu pasti ada. Namanya bisnis itu kan pasti ada namanya tantangan. Karena apa sih yang bikin ada tantangan itu? Karena tujuan. Tujuan kita tuh sebenarnya mau dibawa bisnisnya mau kemana. Kalau tantangan sebenarnya pasti ada karena sebenarnya saya itu kan lahir dari keluarga ekonomi. Dan kebetulan saya sendiri yang masuk ke jurusan hukum. Nah, saya awalin bisnis itu di otomotif karena saya demen di otomotif. Saya bikin bisnis gimana caranya bisnis otomotif ini bisa problem solving. Jadi bisnis itu mesti problem solving. Jadi gimana caranya bisnis ini bisa memberi jawaban atas yang diminta oleh masyarakat gitu. Nah, tantangannya adalah apa yang dibutuhin masyarakat dan apa caranya gimana mereka bisa ngebutuhin hal ini sehingga itu menjadi problem solving untuk mereka gitu. Nah, tantangan ke kita itu kayak gitu, gimana caranya kita bisa menyiapkan problem solvingnya mereka dari masalah mereka gitu. Boleh cerita nggak Kak dari kayak gimana sih awal mula bisnisnya ini tuh dulu? Awal mula bisnis itu saya berawal mula dari otomotif. Saya punya bengkel yang bareng sama abang saya, namanya Bos Vespa. Karena memang saya kan dari kecil saya udah diajarin otomotif. Jadi ini salah satu hobi saya juga gitu. Ya, pertanyaannya gimana hobi kita ini bisa dijadiin hal yang lebih baik gitu. Gimana caranya hobi ini, kadang kan hobi ini cuma sekedar hobi gitu. Ada juga orang yang cuma hobi, tapi lebih baik gimana kalau pekerjaan kita itu menjadi hobi kita juga sekaligus gitu kan. Nah, jadi saya bikin apa sih sebenarnya yang lagi diincar sama masyarakat, terutama untuk anak muda sekarang gitu. Nah, jadi pilihan kita jatuh ke brand motor yang namanya Vespa. Kenapa? Karena memang algoritma Vespa ini dalam beberapa tahun belakangan, terutama 10 tahun terakhir itu selalu naik. Jadi kita sebagai penyedia untuk bagi anak muda yang ingin berekspresi untuk modifan mereka kepada kendaraan mereka gitu. Nah, habis itu selanjutnya saya diajarin bisnis memang dari SD. Dan diawalin pada saat SD itu saya diajarin gimana caranya bahwa apa yang dibutuhin sama anak-anak sekolah pada umumnya gitu. Pada saat Anda di sekolah pasti Anda butuh alat tulis, buku. Nah, saya harus menjual alat tulis dan buku itu kepada teman saya. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa bisnis itu mesti problem solving gitu. Dan sekarang saya melanjuti sebagai direksi PT Naisho karena saya melanjutkan dari usaha almarhum bapak saya yang memang bisnis ini diciptakan pada tahun 2018. Nah, tujuan Naisho dibentuk itu apa?
Jadi NISO ini dibentuk karena untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Memang target kita adalah kalangan menengah. Karena Indonesia ini kan secara ekonomi memang bukan yang terbaik, jadi memang target kita adalah kalangan menengah dan kita sebagai pemasok untuk penyedia apa yang dibutuhkan oleh kalangan menengah. Jadi NISO ini menawarkan ada produk peralatan rumah tangga, ada buat dekorasi yang minimalis, ada juga produk-produk fungsi yang unik, ada alat tulis kantor ataupun peralatan elektronik lainnya. Jadi memang kita sebagai penyedia untuk problem solve masyarakat gitu, kurang lebih kayak gitu. Berarti kalau misalkan aku simpulin, Kak Justin ini udah mulai diajarin buat berpikir kayak pebisnis itu dari SD ya. Terus Betul. eh, setelah beranjak dewasa gitu berusaha buat cari peluang apa yang lagi dibutuhin masyarakat. Nah, selanjutnya aku mau tanya nih Pak, apa sih yang bikin hubungan kerjasama antar mitra itu bisa berjalan dengan lancar? Boleh Kak Justin dulu jawab, baru nanti Kak Ara. Hubungan mitra bisa berjalan dengan lancar ya. Hubungan mitra itu bisa berjalan dengan lancar itu sebenarnya kita mesti tahu kepada siapa kita ini ingin bermitra atau kita ingin bekerja sama. Karena bisnis itu kan pasti ada yang namanya visi misi, ada yang namanya tujuan. Nah, kita perlu nyari tahu mitra ini kita sevisi misi atau enggak. Kita ini setujuan atau enggak. Nah, kita mesti tahu gimana cara mereka menyampaikan perbedaan, gimana cara mereka bisa menyampaikan transparansi dalam pembukuan, baik dalam apapun di dalam bisnis itu gitu. Jadi untuk cara kita bisa berjalan hubungan baik dengan mitra, ya kita mesti memahami apa yang mereka butuhkan dan apa visi misi mereka dan apa tujuan mereka dalam menjalani bisnis ini. Jadi kurang lebih kita sama-sama saling sharing apa yang sebenarnya kita ngebuat visi misi yang sama atau enggak. Kalau misal visi misi yang beda ya kita mesti pahamin apa yang mereka butuhkan sebenarnya dari kita gitu. Kurang lebih kayak gitu. Berarti emang yang paling diutamain itu adalah gimana visi misi perbedaan dan apa tujuan mereka menjalani bisnis gitu ya saat menjalani Betul. mitra. Nah, tapi aku juga penasaran deh. Pernah nggak sih Kak Josin tuh punya beda pandangan sama mitra bisnis terus gimana cara menyelesaikannya gitu? Siapa tahu ada tips yang kakak punya saat ada perbedaan gitu. Beda pandangan itu pasti ada. Semuanya pasti punya pandangan masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah kita gimana cara menengahin pandangan ini gitu. Gimana kalau kita mikirnya jangan karena perbedaan pandangan ini malah ngerusak kita gitu. Kita mikirnya gimana kalau perbedaan pandangan ini kita gabungkan, kita kita buat menjadi satu dan ini menjadi lebih baik gitu. Karena pendapat A, pendapat B, bukan kedua pendapat itu berarti nggak baik gitu. Jadi pendapat ini gimana kalau kita sambungkan menjadi satu, kita gabungkan jadi satu, dan maka menjadi solusi yang lebih baik. Oke, berarti cara kakak Justin buat menengahi itu kan gabungkan semua pendapat terus jadikan solusi. Kalau dari Kak Ara itu gimana? Kak Ara udah bisa gabung kah? Kalau sorry ya tadi kelempar. Oh iya, jadi kita tuh lagi nanya-nanya nih Kak, apa sih yang bikin hubungan kerja Kak Ara sama mitra itu bisa berjalan lancar? Terus apakah ada perbedaan selama menjalani kerja sama itu? Oke. Tadi saya juga cukup mendengar dari Kak Justin ya, itu benar banget bahwa kita tuh harus mencari mitra yang satu visi dan misi gitu. Karena harus ada feedback yang diberikan baik dari pihak A dan juga pihak kami gitu kan. Jadi yang paling utama itu adalah jalan nggak ini gitu. Jangan sampai hanya karena kita ingin dikenal atau hanya karena kita ingin bermitra, kita jadi asal gitu tanpa kita tahu dulu dia tujuannya kemana. Takutnya nanti di tengah jalan dia malah bisa jadi bumerang kepada bisnis kita gitu, karena kita nggak tahu nih langkah awalnya tujuan yang mau dicapainya apa gitu. Terus kalau misalkan untuk kendalanya, alhamdulillah sih sejauh ini saya juga belum pernah dapat mitra yang
kita nggak satu visi misi gitu. Minimal tipis lah, ada perbedaan tipis pasti ada ya. Namanya manusia yang memimpin, kita memiliki ego kita masing-masing. Yang satu pengen A, yang satu lagi pengennya B gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini kita bisa mencari jalan tengah untuk menyelesaikan dan akhirnya mencari kesimpulan yang sama-sama menguntungkan, sama-sama enak untuk kedua belah pihaknya sih. Itu kurang lebih. Oke, berarti ini menarik banget sih Kak, karena dari Kak Justin dan Kak Ara sendiri kan memang salah satu menghadapi perbedaan visi misinya tuh udah oke, dan dari awal bisnisnya juga benar-benar sama-sama bisa melihat peluang pasar di Indonesia tuh apa, dari hobi terus dijadiin bisnis, dan itu menurut aku hal yang sangat menarik banget ya. Nah, kalau ngomongin soal bisnis nih, bisnis itu kan pasti kita sering banget nih dengar gagal dan beresiko banget untuk gagal. Nah, kalau menurut kalian, kalau bicara soal kegagalan, mana sih yang lebih penting? Kita tuh fokus sama solusinya dulu atau refleksinya? Mungkin boleh dijelasin dari Kak Justin dulu, nanti dilanjut dengan Kak Ara. Oke, kalau kegagalan ya kegagalan itu sebenarnya tergantung kita tuh nangkapnya gimana. Kadang yang orang salah nangkap itu kalau kita gagal maka end of the story. Padahal ya nggak begitu. Wajar aja kalau gagal, karena kalau kita ngelihat di mana kita bikin kesalahan, apa yang bikin kita gagal, kalau kita bisa melihat detail kecil itu dan kita evaluasi, kita rebuild lagi dari kegagalan itu bakal menjadi jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Cukup percaya aja kalau gagal itu salah satu part of proses juga gitu. Karena ya kalau gagal ya bukan berarti end of story, itu salah satu proses di mana memang kita namanya perbaikan diri. Kalau gagal ya kita perbaikin lagi, cari detail kecil apa yang bikin kesalahannya, apa yang bikin gagal. Kalau gagal perbaikin lagi, gagal perbaikin lagi. Gitu. Oke, kalau menurut Kak Ara? Iya, betul. Kurang lebihnya sama. Jadi kegagalan itu bagian dari proses ya sebenarnya. Kita nggak akan tahu nih namanya keberhasilan kalau kita nggak nyobain namanya gagal kan, kegagalan. Nah, untuk kegagalan-kegagalan yang pernah dihadapin, balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Kita refleksi lagi mungkin ke strategi kita kah, ataukah ke caranya gitu kan. Kita balik lagi kepada diri kita dan usaha kita sendiri. Nanti ketika kita udah merefleksi, nanti solusi juga bakal dapat sendiri. Solusi yang kayak, oh harusnya kayak gini loh, harusnya kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan kita yang nggak mau lihat ke diri kita dan hanya fokus kayak kegagalan, takutnya bukan solusi yang didapat, tapi malah ya udah akhirnya kita putus asa gitu. Akhirnya kita cut off yang tadi. Berarti awalnya itu pasti refleksi dulu ya, buat ngelihat detail-detail kecilnya tuh apa yang salah, terus dievaluasi, baru ke solusinya. Ya, emang itu merupakan sebuah proses ya. Nah, selanjutnya nih Kak, kalau bisnis itu kan salah satu caranya itu sekarang itu diperkenalkannya dengan media online. Nah, kalau menurut Kak Justin dan Kak Ara, personal branding itu bisa nggak sih dimanfaatkan dengan media online? Apakah itu bisa memperkuat brandnya juga, baik secara pribadi ataupun dari bisnisnya sendiri? Oke, kalau media online itu dengan era digitalisasi kayak sekarang ya, media online itu jadi acuan kebanyakan orang gitu. Contoh mudahnya mungkin kalau misal kalian lagi di suatu tempat, kalian pengen nyari suatu restoran gitu, pasti kalian nyari di TikTok atau nyari di media sosial gitu. Restoran apa sih sebenarnya yang recommended di tempat ini gitu. Nah, sama dengan bisnis, gimana caranya kita bisa manfaatin media online buat memperkuat merek atau bisnis kita. Nah, jadi kalau saya, itu kan salah satu part of marketing. Nah, saya tuh marketing ada yang namanya STP, ada segmenting, targeting, and positioning. Jadi dari segmenting kita bisa tahu siapa yang bakal ngebeli produk kita dan siapa kita yang nggak mau menjual kepada mereka gitu. Jadi kita mengsegmentasi. Ketika Anda ingin mempromosikan bisnis Anda semisal healthy food,
Maka segmentasi Anda adalah cari orang yang berolahraga, bukan malah cari orang yang tidak berolahraga gitu. Jadi kita segmenting dulu siapa nih sebenarnya yang bakal kita mau jual produk kita gitu kan. Kalau misalnya udah disegmentasi, kita lanjutin ke targeting. Targeting itu kepada siapa kita harus menawarkan produk tersebut gitu. Semisal healthy food ya kalian menawarkan kepada orang yang sering berolahraga pasti. Karena kalau misal healthy food kalian tawarkan ke orang yang sedang bukan olahraga gitu kan, ya mereka nggak bakal minat karena makanan itu kan sebenarnya selera gitu. Ada yang memperhatikan selera, ada juga sebenarnya yang memperhatikan mungkin gizinya. Nah pasti healthy food ini kan yang diperhatikan gizinya, maka targetnya adalah orang yang memperhatikan makanan di gizi gitu. Ya siapa? Maka orang yang olahraga. Nah, habis itu selanjutnya yang terakhir ada positioning. Nah, gimana caranya kalau marketing kita itu bisa sampai ke target kita gitu. Kita positioningnya gimana gitu. Ya kita tinggal menggunakan media sosial ini segimananya gitu kan. Kita tinggal manfaatin. Sekarang fitur banyak kok, ada yang ngebantu kayak bisa promosin kalian. Bahkan ada yang apa ya? Kalau nggak salah kalian bisa cari namanya di TikTok AdWords. Ya itu kalian bisa nanya ke mereka gimana sih cara-cara marketingnya gitu. Mereka pasti nggak ngasih tahu kalian nih gimana cara marketing dan mereka nanti bisa ngebantu gitu. Itu kayak gitu. Oke. Berarti kalau kalau dari Kak Justin itu pasti ngelihat dari 3 part tadi dulu ya, segmenting, targeting, and Position. positioning. Dari Kak Ara itu gimana? Cara memanfaatkan media online ini untuk memperkuat branding. Cara pakai media online buat memperkuat branding. Nah, kan marketingnya itu kan gimana cara kita memperkuat brandingnya kan. Nah, sebenarnya cara memperkuat branding itu gimana cara kita ngebuat ciri khasnya kita gitu kan. Lihat dari branding itu apa sih sebenarnya ciri khas kan. Nah, kalian tuh sebenarnya apa yang bisa ditonjolin dari kalian gitu. Bisnis apa sebenarnya yang kalian bisa timbulkan ke orang gitu kan. Semisal emang kalian punya kelebihan di seperti bisnis saya. Bisnis saya ini ISO. Marketing saya adalah kepada orang yang membutuhkan di kalangan menengah dan untuk kebutuhan sehari-hari. Maka marketingnya adalah apa yang bisa saya tawarkan kepada mereka gitu. Tadi makanya kan saya bilang STP ini masuk ke salah satu marketing. Jadi memang itu salah satu caranya gimana marketingnya bisa masuk. Nah, caranya kalian mesti memposisikan kepada siapa Anda ingin ditawarkan gitu. Nah, caranya ya dengan platform media online. Media online-nya secara yang tadi saya bilang media online ini kan jadi acuan kebanyakan orang gitu kan. Maka kita tawarkan kepada orang semisal memang mereka butuh perlengkapan alat rumah tangga ataupun perlengkapan sehari-harian ya. Maka cara Naiso salah satunya adalah membuat tawaran kepada orang yang membutuhkan untuk kebutuhan mereka gitu. Kita bikin kayak gimana marketingnya, gimana cara bisa narik gitu. Oke, berarti emang harus dari analisis STP-nya itu baru bisa memanfaatkan media online-nya dengan baik ya. Kalau Kak Ara gimana? Oke. Kalau untuk branding sendiri sebenarnya kita punya cara unik juga ya kalau misalkan kita yang pelaku seni gitu. Seperti kita pertama kita branding di sosial media kita sendiri gitu. Kita fokuskan sosial media kita baik dari konten-kontennya itu sesuai dengan apa yang memang ada di tempat kita gitu kan. Yang kedua kita branding dengan diri kita sendiri gitu. Dengan diri kita sendiri kayak gimana sih ya seperti misalkan saya gitu. Saya memperkenalkan diri saya ya sebagai seorang seniman gitu. Saya sebagai seorang penari gitu. Jadi ketika mereka sebelum mungkin mereka mengenal saya dulu gitu, mengenal Ara dulu. Terus mereka akan mengenal kayak oh Ara ini sebagai penari, baru abis itu dia mengenal brandnya saya gitu. Dia yang punya Anissa Rempaka kayak gitu.
Terus sambil itu juga yang tadi karena kita mempersiapkan sosial medianya juga difokuskan, bisa jadi mereka lebih mengenal Anissa Rumpaka dulu yang di dalamnya ada tes arak, nah kayak gitu. Jadi kita pakai itu sih, nggak cuman hanya di apa ya, untuk usaha kitanya aja gitu, tetapi kita lebih membrandingkan pada diri kita sendiri dulu gitu. Terus bisa juga mungkin kita menunjukkan dengan mungkin kan orang lain nggak tahu ya gitu, nggak tahu kalau misalkan kita ini siapa-siapa, tapi kita menunjukkan dari apa yang kita tampilkan di sosial media kita gitu. Misalkan karena saya seorang seniman, jadi kemana-mana saya akan pakainya batik gitu. Nah ini juga pernah saya pelajarin dari salah satu apa namanya, owner batik, batik di apa ya, Trasmi ya, batik Trasmi. Nah, gimana dia membrandingkan batik Trasmi itu melalui dirinya sendiri gitu. Sehingga saat ini kalau dia kemana-mana itu dia akan selalu memakai batik. Dia akan dikenal sebagai perempuan berbatik gitu. Nah, dari perempuan berbatik itu dia memperkenalkan sebenarnya bahwa batik Trasmi adalah dia gitu. Jadi yang kita pakai branding adalah diri kita sendiri gitu. Baru pakai untuk media sosialnya untuk ke bidang bisnis kita yang lainnya. Tapi kalau untuk marketingnya itu benar banget. Jadi kita juga mengarahkan beberapa marketingnya itu ke arah-arah yang sesuai sama target dan tujuan kita gitu. Kayak misalkan kalau misalkan kita di kesenian event-event, kita akan mencari tempat yang sekiranya membutuhkan event-event atau menyediakan lapangan event seperti itu. Dan nggak cuma kita bikin satu event kayak gitu enggak, tapi kita bisa menawarkan nih kayak seperti hotel-hotel atau rumah makan, restoran-restoran besar yang mereka mungkin akan memiliki tamu gitu, sehingga kita bisa masuk ke dalamnya kayak gitu. Nah itu juga diawalin dari sosial media kita juga. Kita harus benar-benar ngerapihin si sosial medianya sebagai apa, fokusnya di mana gitu. Kita fokusnya di pelatihan tarinya kah, pertunjukannya kah, atau apa kita tampilkan di situ yang benar-benar bagus. Terus kita juga buat portofolio berupa videonya yang bisa di-share dengan mudah, dilihat dengan mudah, dengan menarik gitu. Seperti itu sih kurang lebihnya kalau untuk di Anissa Rumpaka. Oh, berarti cara kakak nge-branding itu dimulai dari diri kakak sendiri ya, kayak misalkan pakai batik, baru dimanfaatin lewat media sosial. Terus cari targetnya juga ya, kayak kalau misalkan di bidang seni kan kakak cari event-event atau hotel resto yang biasanya tuh punya tamu dan butuh sanggar tari gitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan selanjutnya nih kan, pernah nggak sih kakak, Kak Ara sama Kak Jasmine tuh ada momen dimana klien atau investor kalian tuh ragu sama bisnisnya kalian gitu, dan gimana cara kalian ngeyakinin mereka tanpa berlebihan gitu? Boleh dimulai dari Kak Ara dulu. Oke. Pasti ada gitu kan, karena nggak semua yang kita temuin itu langsung setuju, langsung mau dengan kita gitu, langsung percaya. Bahkan ketika mereka sudah melihat pun gitu, tetap aja adalah perasaan ragu. Apalagi yang memiliki bisnis seperti kita ini lumayan banyak gitu, yang serupa tuh banyaknya, hanya kita doang. Nah tapi kalau misalkan caranya itu balik lagi dari brandingnya kita gitu kan, apa kita tampilkan itu pertama memang harus real yang kita lakukan. Jadi kita nggak nyomot-nyomot gitu, nggak ngambil dari orang, atau kita tidak plagiat. Itu benar-benar kita real punya kita, sehingga ketika kita menawarkannya pun kita memiliki percaya diri yang beda gitu kan. Terus yang kedua, biasanya kalau misalkan saya menawarkan ke pihak tersebut gitu, dan ketika mereka ada ragu atau apa, misalkan karena budgeting ya atau gimana, kita kasih alasan lain gitu. Kenapa sih kita berbeda dengan yang lain gitu? Nah, kita tunjukin dulu. Biasanya kita nggak langsung ke masalah itu gitu, budgeting. Kita kayak
kita tunjukin kita nih udah lama, kita tuh pernah kesini gitu. Kita lebih meyakinkan mereka dulu gitu, pakai yang tadi portofolio kita itu, pakai video-video yang kita udah punya atau pakai apa ya seperti portofolio itu gitu, sampai akhirnya nanti mereka juga yakin gitu. Kita kasih tahu sih kekurang apa kelebihan kenapa kalau pakai kita tuh seperti ini gitu. Kita jelasin juga kayak gitu, dan alhamdulillah sih sejauh ini ketika kita ngelakuin cara-cara itu alhamdulillah beberapa mitra juga tetap lancar-lancar aja. Yang penting yang tadi pertama kita ngejalaninnya jujur, itu benar-benar produk kita gitu. Yang kedua kita juga terbuka gitu sama untuk hal-hal yang lainnya, meskipun kita punya SOP-nya sendiri, tapi kita juga ada sifat-sifat yang bisa lebih fleksibel gitu. Kayak misalkan nanti dari mereka ada lagunya di bagian mana nih, ininya bagian apa, nanti kita ada media dan lain-lain. Gitu. Oh, berarti cara kakak buat ngeyakinin investor itu ada dua ya. Pertama, originalitas ya, berarti kakak nunjukin kalau kita tuh nggak nyomot atau gitu ya, jadi sehingga kita bisa percaya diri sama bisnis kita sendiri. Terus yang kedua, kalau misalnya ada yang protes sama budgetingnya, kakak berusaha buat ngeyakinin bahwa bisnis kakak tuh beda dengan yang lain gitu, dengan kasih portofolio dan lain-lain. Kalau dari Kak Jasin gimana caranya meyakini mereka, investor maksudnya? Cara ngeyakinin investor atau mitra yang ragu sama kita, sebenarnya kita perlu tahu dulu apa sebenarnya yang bikin mereka ragu. Sebenarnya pasti ada kesalahan detail kecil yang bikin mereka ragu gitu kan. Jadi mereka ragu ini sebenarnya karena apa? Apakah ternyata targetnya nggak cocok sama mereka, atau ternyata fungsinya nggak cocok sama mereka? Ya kita mesti tahu, kita mesti namanya open sama mereka, gimana apa yang bikin mereka ragu gitu kan. Kita cari tahu, kita tanya ke mereka apa yang bikin Anda ragu kepada produk yang kami tawarkan gitu kan. Kalau misal mereka menyebut apa yang bikin ragu, nah kalian tawarkan solusinya. Oke, gimana kalau misal yang salah ini kita bikin lagi, kita rebranding ulang lagi, kita bikin solusi lebih baik lagi gitu. Karena keraguan itu ya pasti ada aspeknya gitu yang mendorong. Mereka tuh ragu sama kamu kenapa? Mereka nggak percaya sama kamu, atau ternyata brandnya yang kamu tawarkan ternyata kurang, atau ternyata fungsinya tidak terlalu baik. Ya itu ya masih kita cari tahu apa yang bikin mereka ragu. Kalau misal kita udah tahu apa yang bikin ragu, kita perbaikin, kita bikin solusi yang jadi lebih baik. Kurang lebih kayak gitu. Berarti lebih ke cari tahu dulu ya, apa sih yang bikin investor ini ragu, baru kita ambil solusinya dengan membuat rebranding seperti itu. Nah, menarik banget sih Kak. Selanjutnya aku tuh penasaran banget Kak, dalam bisnis ini kan pasti ada aja pikiran negatif ya, terutama ketika kita tuh menghadapi resiko bisnis. Nah, gimana sih cara Kak Justin dan Kak Ara menghadapinya? Boleh dari Kak Ara dulu. Gimana lagi, maaf. Em, dalam bisnis ini kan pasti ada aja nih Kak pikiran negatif tentang menghadapi resiko bisnis. Biasanya gimana cara Kakak menghadapi pikiran-pikiran negatif kayak gitu Kak? Masih di mute Kak, sorry. Oh iya. Sorry, kalau misalkan dari saya pribadi, ketika saya dapat keraguan nih, atau udah mulai kayak nggak yakin atau mulai kendor nih dalam bisnis ini, aku balik lagi ke tujuan awal, kenapa mau ngejalanin bisnis ini. Terus balik lagi juga ke visi misinya. Terus kita juga lihat perkembangan bisnisnya gitu. Jadi balik lagi ke diri kita lagi gitu. Kenapa saya harus ragu gitu. Awalnya apa yang jadi motivasinya gitu, yang motivasi buat ngelanjutin bisnis ini, buat ngejalanin bisnis ini gitu sih. Oh, Balik kasih ke visi misi kita lihat lagi tujuannya, terus jangka panjangnya
Terus kita lihat juga kayak misalkan kenapa nih ragunya, kenapa nih mundurnya gitu. Kayak mungkin karena lagi capek kah, atau karena dapat tugas yang lebih besar kah, atau lagi ada tantangan besar kah. Nah kayak gitu kita cari solusi dulu, lihat lagi ke diri saya gitu. Jangan sampai ini jadi penghambat yang malah akhirnya memilih buat mundur beneran gitu. Kayak gitu Oke, sih. berarti kakak ini ya, balik lagi ke tujuan kenapa sih mau bangun bisnis ini ketika ada pikiran-pikiran negatif gitu. Terus cari tahu penyebabnya juga. Kalau dari Kak Jasin gimana? Kalau misalkan ada pikiran negatif, gimana cara mengatasinya? Cara mengatasi pikiran negatif tentang menghadapi risiko bisnis gitu. Sebenarnya bisnis itu selalu risiko. Jangankan di bisnis, setiap keputusan hidup apapun yang kita lakuin sampai sekarang, setiap kita ngambil keputusan itu selalu ada risikonya. Nah, pertanyaannya adalah tergantung gimana kita bisa memperkecil risiko itu gitu. Sama dengan pikiran negatif. Pikiran negatif itu selalu ada tiap saat gitu. Apalagi kalau namanya tentang kegagalan. Jadi ya tinggal diingetin lagi ke diri sendiri. Framing ulang juga apa yang ditakutin. Cari solusinya apa yang ditakutin. Pikirin juga baik-baik. Apa sih sebenarnya alasan kita ngemulai ini semua. Pikirin baik-baik apa tujuannya kita ngemulai ini semua. Ya intinya nggak usah takut gagal aja. Karena pikiran negatif tentang diri sendiri itu pasti selalu tentang gagal, atau salah ngambil keputusan. Ya seperti yang saya bilang, gagal itu bukan berarti it's over, itu part of process gitu. Yep. Oke, berarti emang sama kali ya kurang lebih kayak Kak Ara maksudnya. Cari penyebabnya, terus baru cari solusinya. Terus balik lagi ke tujuannya, kenapa sih kita mau membangun bisnis ini. Oke, terakhir nih Kak. Dalam bisnis itu kan networking itu penting banget ya. Nah, gimana cara Kak Ara dan Kak Justin ini membangun jaringan yang saling menguntungkan tapi bisa tetap terlihat tulus gitu? Boleh dimulai dari Kak Justin dulu. Cara membangun jaringan yang saling menguntungkan tapi terlihat tulus. Sebenarnya kalau jaringan yang saling menguntungkan itu gimana? Saling menguntungkan itu berarti keduanya sama-sama mendapatkan apa yang dibutuhkan gitu. Nah, jadi cara membangun jaringan yang saling menguntungkan kita mesti tahu sebenarnya yang mereka butuhkan dari kita tuh apa. Jadi kadang kalau kita ngebangun jaringan kesalahan orang tuh karena kita lagi butuh sama dia aja gitu. Kita butuh sama dia, itu yang bikin kelihatan gak tulus. Jadi kelihatan kita kalau itu cuma ada maunya aja gitu. Padahal ya membangun jaringan itu saling menguntungkan ya kita mesti tahu apa yang bisa kita kasih ke dia sehingga dia bisa ngasih ke kita juga gitu. Itu namanya saling menguntungkan. Jadi kita mesti tahu apa sih yang mereka butuhkan dari kita gitu kan. Kita bisa tanya kalau misal kamu tuh butuh apa yang bisa saya bantu untuk kalian gitu. Misal kalau kalian bisa udah ngelakuin apa yang dia butuhkan, kalian bisa minta kembali. Oh ya, gimana kalau misal kita sama-sama saling menguntungkan kayak gini gitu kan. Ya, itu simpelnya kayak gitu. Jadi cara saling menguntungkan tanpa harus terlihat manipulatif dan terlihat tulus ya. Jangan cuma mikirin diri sendiri aja gitu. Kadang kan orang cuma mau nyari untungnya aja, jadi nggak kelihatan kalau dia tuh sebenarnya nggak mau ngebantu juga gitu ya. Jadi nggak tulus kelihatannya. Nah itu kan tergantung kita apa sih nyari tahu yang mereka butuhin itu apa. Kalau misal kita bisa ngasih apa yang mereka butuhin ya itu nggak bakal jadi terlihat manipulatif gitu. Oke, berarti dalam bisnis itu jangan cuma mikirin take and give, tapi kalau bisa kita yang ngasih yang terbaik gitu ya Kak Justin. Mungkin boleh dari Kak Ara gimana? Iya. Jadi yang tadi juga kalau misalkan kita ketika nyari mitra atau membangun networking itu kita lihat yang tujuan yang punya satu visi misi gitu, yang tujuannya sama gitu. Jadi nanti arahnya juga enak, jalannya juga enak gitu.
dan pasti di situ ada negosiasi gitu kan, kenapa mau menjadi bagian dari kami dan kenapa kami harus menjadi bagian dari ini. Dan itu memang kita harus cari yang benar-benar kayak sama nih, jadi apa yang menguntungkan untuk saya dari pihak A, dan dari pihak A juga akan dapat keuntungan apa kalau misalkan kita terlibat dengan mereka kayak gitu. Jadi nggak cuman kita cari yang asal gitu ya, jadi dilihat tulus enggaknya atau manipulatif enggaknya itu sebenarnya balik lagi ya ke persepsinya mereka masing-masing. Tapi sejauh ini ya seperti itu, jadi kita lihat yang visi misinya sama gitu, dan juga feedbacknya apa itu harus didiskusikan dulu, jangan sampai nggak ada perasaan nggak enak gitu ketika ngejalaninnya gitu kan. Ntar jadinya jatuhnya gitu, kita dibilangnya manipulatif sama mereka, atau misalkan kelihatannya nggak tulus, padahal sebenarnya hanya caranya aja yang berbeda. Mungkin yang mereka inginkan dari kita itu solusinya seperti apa. Oke, sorry tadi kejeda ya. Oke, jadi karena nggak tersampaikan di awal ketika kita berkenalan, mungkin ketika kita berkenalan seperti itu, jadinya ada kesan yang kayak pihak ini lebih dominan atau pihak ini manipulatif yang ini, padahal enggak. Jadi lebih ke ketika kita iniin brand kita gitu ke mereka, kita cari yang benar-benar satu visi misi, dan juga kita tanya feedbacknya apa kayak gitu sih. Oke, berarti supaya tidak ada persepsi negatif, maksudnya dinilai tidak tulus itu biasanya ke arah lebih ke mendiskusikan dulu ya visi misinya apa, kayak gitu. Ya. Makasih banyak ya buat Kak Ara sama Kak Justin. Nah, sebelum kita masuk ke penutup webinarnya, ada satu pertanyaan terakhir. Kita tuh pengen tahu nih, ada nggak strategi manajemen waktu atau tools yang sering Kakak pakai buat atur prioritas dan jaga keseimbangan hidup di tengah-tengah kesibukan gitu? Boleh dimulai dari Kak Justin. Manajemen waktu atau tools ya. Buat kalau tadi apa? Pertanyaannya. Buat menjaga keseimbangan hidup. Manajemen waktu atau tools buat menjaga keseimbangan hidup. Sebenarnya jaga keseimbangan hidup ya gimana cara kita manajemen waktu yang efektif aja gitu. Nggak perlu ribet, yang penting tahu apa yang paling prioritas gitu. Kalau dari saya tinggal tentuin prioritas utama, fokus ke hal-hal yang ngasih impact paling besar. Hal yang udah jelas penting banget tinggal dibagi aja, mana yang paling penting dan paling utama, dan mana yang nggak begitu penting dan mana yang benar-benar nggak penting gitu. Ya saya pasti pernah struggling pas lagi manage waktu. Kenapa bisa struggling gitu kan, karena waktu itu saya nggak ngatur jadwal, nggak ngatur tugas mana yang harus bisa saya prioritasin, mana yang harus bisa saya selesain. Jadi yang namanya ya ngulur-ngulur waktu gitu kan. Nah, jadi kalau caranya gimana buat manajemen waktu ya, saya nyoba buat bikin to-do list aja gitu kan. Biasanya ada aplikasi yang biasa saya pakai, kalian bisa pakai juga. Nama aplikasinya Trello. Itu kalian bisa ngejadwalin gitu. Mana yang prioritas, mana yang mesti kalian kerjain dulu gitu kan. Jadi kalian bisa tahu biar apa yang harus diselesain gitu. Jadi ya tinggal ngatur jam kerjanya aja gitu. Kurang lebih kayak gitu. Berarti lebih ke bikin skala prioritas dengan aplikasi tadi ya, bikin to-do list-nya. Nah, kalau untuk Kak Ara sendiri gimana Kak? Boleh dijelasin? Halo Kak Ara. Suaranya agak kecil ya tadi. Oke, kalau dari Kak Ara sendiri, gimana cara kakak itu mengatur skala prioritasnya, dan tools-toolsnya tuh apa sih yang biasanya kakak lakuin untuk mengatur prioritas antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya? Kalau misalkan di bidang saya sebenarnya ini agak lebih susah ya, karena kita yang namanya seniman itu suka dibilang kayak
kerja 24 jam gitu. Karena kita nggak kenal waktu gitu. Karena kenapa kadang ide-ide kreatif itu munculnya di jam-jam yang nggak sewajarnya gitu kan, di jam-jam malam atau apa gitu. Tapi balik lagi karena ini udah jadi bisnis, tentunya harus ada manajemen waktunya gitu. Kalau misalkan kami sendiri, kita punya jadwal seperti untuk latihan. Kayak kan saya ada sanggar. Kalau misalkan di sanggar itu kita ada jadwal latihan tari itu di hari apa dan hari apa gitu. Sehingga di hari yang kosongnya kita bisa pakai ke yang lainnya, bukan ke bagian latihan seperti untuk pemantapan mungkin atau ke kita isi buat pertunjukan dan lain-lain kayak gitu. Terus kita lihat juga tadi kita juga punya yang namanya papan jadwal. Kalau kita pasti pakai manual ya. Jadi sama tim itu di kantor kita punya papan jadwal. Kita taruh yang paling prioritas dan yang paling dekat dulu waktunya, jangka waktunya. Jadi kita kerjakan memang yang saat itu penting dan saat itu sudah dekat waktunya. Untuk yang lain-lain, misal ada yang masuk lagi gitu dan jadwalnya bentrok ada yang lain, gitu, bisa kita tolak jadwalnya. Karena sekarang kan udah namanya bisnis, udah jadi bisnis gitu. Jadi udah bukan hanya tentang diri saya, tetapi juga tentang karyawan dan yang lain-lainnya gitu. Kita perlu ada istirahat, itu kita mau nggak mau harus ngebagi waktu gitu. Jadi maksimalin di jam kerja dan lain-lain udahnya sudah selesai, tinggalkan gitu. Tinggalkan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ya udah nggak usah, balik lagi ke besok gitu kalau misalkan dari kita. Tapi kalau untuk pribadinya yang namanya seni mah nggak ada batasan waktunya gitu. Jadi kita mau mengontrol diri kita juga agak susah ya gitu. Tapi untuk Ansor Umpaka sendiri, alhamdulillah kita punya jadwal-jadwal yang sudah tersusun sehingga bagian manajemen waktu antara kehidupan pekerjaan dan pekerjaan pribadinya itu alhamdulillah bisa terpisah. Oke, berarti kalau dari sanggarnya sendiri sih sebenarnya udah terjadwal ya Kak. Mungkin kalau untuk ide-ide dan lain-lain itu kan lebih fleksibel. Jadi yang paling penting biasanya Kakak itu memprioritaskan yang ya terpenting dan waktunya tuh jarak waktunya paling dekat. Nah, oke teman-teman, gak kerasa ya kita udah ada di penghujung acara dari Book Talk and Mini Chit Chat. Nah, dengan tema How to Think Like an Entrepreneur, Act Like a CEO. Nah, di sini aku sangat berterima kasih banget sama Kak Ara dan Kak Justin yang sudah mau menghadiri acara webinar hari ini. Aku sendiri sih sangat terinspirasi ya untuk bahkan memulai bisnis, jadi tahu gimana caranya awalan yang baik dalam memulai bisnis, mulai dari cari peluang, ngelihat pasar, dan gimana sih strategi dan problem solving yang harus dilakuin. Dan saya yakin banget teman-teman di sini juga pasti mendapatkan insight yang sama. Nah, sebelum kita tutup, mungkin Kak Jasin sama Kak Ara ada yang mau diomongin dulu nggak ke teman-teman yang hadir di live hari ini? Atau mungkin sudah cukup? Oke, boleh Kak Justin kalau mau kasih kesan atau pesan buat kita-kita nih yang mau memulai bisnis atau lagi menjalankan bisnis. Oke. Kalau saya lebih kok kadang anak muda ini kan ngelihat bisnis ini kan memang dari aspek keren atau enggak gitu kan. Enggak dikit ada anak muda kadang minta saran saya gitu kan, karena mereka tuh terlalu melihat aspek bisnis itu hanya dari sisi kerennya aja gitu. Memang padahal nggak sekedar itu gitu, bisnis itu nggak sekedar tentang keren gitu kan, tentang gimana kita bisa nyari peluang, ciptain peluang dan cari solusinya gitu kan. Nah, jadi kalau dari saya ya anak muda sekarang lebih nyari apa sih sebenarnya masalah yang dibutuhkan sama masyarakat dari kebanyakan orang gitu. Karena dari saya bisnis itu harus problem solving. Jadi jangan cuma sekedar keren, tapi kita lebih baik kalau kita bikin keren tapi bisa membantu buat banyak orang gitu. Jangan fokus juga, jangan
fokus lebih ke apa ya, perluas networking juga, banyakin relasi. Kadang anak muda sekarang juga banyak juga yang nggak mau ngobrol sama orang yang udah lebih lebih tua gitu, atau kayak bapak-bapak karena mereka menganggap itu kaku. Tapi sebenarnya nggak semuanya bapak-bapak itu kaku. Padahal kalau kita nanya terkait tentang mereka ya kita bisa dapat pelajarannya juga gitu. Yang lebih kayak gitu. Oke, berarti emang fokusnya tuh bukan cuman ke gengsinya aja, tapi gimana kita bisa kenalin eh, masalah dari pasar ini dan kita bisa ngebantu. Dan yang terpenting itu memang relasi ya, Kak Jen. Kalau dari Kak Ara sendiri itu apa pesan buat anak-anak muda yang saat ini sedang menjalani bisnis atau hendak membangun bisnis? Iya, benar banget ya kalau misalkan kita membangun bisnis itu harus jalan gitu sama pasarnya. Jangan sampai kita bikin bisnis yang nggak nyambung sama yang dibutuhin pasar. Tapi selain itu kalau misalkan dari saya balik lagi takutnya apa anak muda sekarang kan gimana ya pengennya yang kayak ya apa dong apa gitu pengennya disuapin gitu kan. Balik lagi juga ke cari bisnis yang memang kalian suka, kalian minat, dan kalian memang sudah paham di bidangnya gitu. Seperti Kak Justin, yang mungkin sudah memang dari keluarganya memang sudah paham di bidang itu, dia akan buat di situ gitu. Atau misalkan seperti saya yang pahamnya di bidang jasa seni, ya buat di situ gitu. Karena bisnis ini nggak ada pembatasnya gitu. Bisnis hanya untuk kuliner, bisnis hanya untuk bidang ini, bisnis hanya enggak. Semua sebenarnya bisa dijadikan bisnis. Makanya ada yang namanya psikologi bisnis, ya kan? Bahkan orang pun bisa menjadi bisnis sekarang itu kan, gitu. Nah, cari apa yang kamu minatin, konsisten di situ, dan fokus terus di situ, jalanin aja. Nah, udah lakuin aja kalau misalkan kamu mau bangun bisnis, jangan cari, aku harus punya modal dulu, aku harus ini dulu. Jangan dilihat apa yang harusnya, apa yang kurangnya, apa yang kamu punya, apa yang kira-kira kamu bisa, apa yang kamu suka saat itu, ya udah. Kalau kamu bisanya masak, ya udah jualan masakan aja, jualan nasi goreng. Nggak punya networking, bangun dari teman-teman terdekat. Nggak berani ini, nah itu tantangannya harus berani dicoba, gitu kan. Kayak gitu, untuk anak muda mungkin lebih semangat lagi, lebih percaya diri lagi, lebih mengeksplor dirinya lagi, cari di dirinya punya hobi apa, potensi apa, kemampuan apa, dan juga lebih bersosialisasi lagi gitu. Karena kita nggak tahu, bahkan orang yang kita anggap sepele di luaran gitu, mungkin kayak apa namanya pedagang kaki lima atau apalah yang menurut kita nggak keren gitu ya. Tapi kalau kita mau ngobrol sama mereka, pasti mereka punya kisah inspiratif yang bisa kita ambil, yang kita pelajarin gitu. Jadi jangan gengsi juga, karena untuk jadi seorang pembisnis ini nggak boleh gengsi banget. Kalau misalnya kamu gengsi, ini gimana nantinya mau bermitra gitu kan, gimana nantinya kalian mau memperkenalkan produk gitu, itu harus mau terjun juga. Jadi lebih semangat aja ya gitu. Oke, berarti menurut Kara tuh kalau mau bangun bisnis kan pertama-tama kita harus tahu ya hobi kita tuh apa, biar makin paham sama bidangnya. Terus karena bisnis itu nggak ada batasnya, jadi semua hobi kita tuh udah pasti bisa dijadikan bisnisnya. Makanya ada psikologi bisnis. Nah, sebelum kita tutup acaranya, kita foto bersama dulu kali ya Kak. Oke, boleh Kak Justin dan Kak Ara siap-siap kita untuk foto bersama. Ya, sekarang siap. Oke. Satu, dua. Sekali lagi. Satu, dua. Oke. Baik teman-teman, itu tadi akhir dari acara kita hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita berdua berharap bisa memberikan manfaat dan juga motivasi untuk langkah kalian ke depannya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat menjalankan aktivitas buat Kara sama Kak Justin. Dan jangan lupa tetap berpikir. Dan intinya, makasih ya udah hadir hari ini Kak Kara dan Kak Justin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.
Terima kasih juga Kak Giza, terima kasih juga Kak Justin, salam kenal semuanya. Selamat berakhir Ya, pekan, makasih Kak. Kara. Ya. Ya, makasih ya udah mengundang kami ke webinar ini. Sama-sama.